Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan sudah menyertai kami di pagi hari ini untuk kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sertai dan beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti, memahami dan berikutnya dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat sekalian, untuk renungan kita pada pagi hari ini Jumat 17 Oktober 2025 terambil dari Kejadian 32 ayat 26 yang demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di ayat yang kedua yang kita baca hari ini, Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dari dua bacaan yang kita baca hari ini, saya memberi judul untuk renungan kita, datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita jika harus bertemu dengan seseorang yang dahulu pernah kita sakiti atau kita pernah mengkhianati kepercayaannya atau pernah merugikan hidupnya. Saat kita bertemu, mungkin hati kita akan berdegup kencang, keringat dingin akan keluar, mungkin kita ingin meminta maaf tetapi takut untuk ditolak. Kita ingin memperbaiki, tetapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam hati akan muncul pertanyaan, apakah dia masih marah? Apakah dia mau memaafkan saya? Bagaimana jika masa lalu itu ia ingat kembali? Perasaan ini sangat mirip dengan perasaan Yakub dalam Kejadian 32. Ia akan bertemu kembali dengan Esau kakaknya yang ia tipu demi mendapatkan hak kesulungan. Yakub tahu ia pernah melukai seseorang yang sangat berarti di hidupnya. Dan kini masa lalunya datang kembali bukan untuk dilupakan tetapi untuk dihadapi. Berikut isi Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Pada masa pelayanan Yesus, anak-anak dianggap kecil dan kurang penting dalam masyarakat. Ketika ada orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk menerima doa dan berkat, para murid justru menghalangi mereka. Mungkin mengira Yesus terlalu sibuk untuk orang dewasa atau untuk urusan lainnya. Dari kedua ayat tersebut dapat saya sampaikan yang pertama. Yakub datang kepada Tuhan dalam ketakutan dan pergumulan. Yakub bukan hanya sedang melakukan perjalanan fisik kembali ke tanah asalnya. Ia sedang melakukan perjalanan batin. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Malam itu Yakub tinggal seorang diri di tepi sungai Yabok. Dalam kesendiriannya, ketakutan dan kebingungan, Tuhan menemuinya dalam wujud seorang laki-laki dan terjadilah pergumulan. Bukan pergumulan biasa, ini pergumulan yang menyentuh seluruh jiwanya. Yakub bergumul dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Walau pinggulnya terpelecok, ia tidak melepaskan Tuhan dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang kita lihat dari
sini. Seorang Yakub yang dulu suka mengatur rencana, kini benar-benar bersandar pada Tuhan. Ia tidak lagi bertarung dengan manusia, tetapi bergumul untuk hidupnya di hadapan Allah. Di momen itulah Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Dari penipu menjadi pemenang bersama Allah. Yang kedua, anak-anak datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Berbeda dengan Yakub yang datang kepada Tuhan dalam pergumulan dan ketakutan. Dalam Matius 19, kita melihat anak-anak datang kepada Yesus dengan polos dan tulus. Orang tua membawa mereka kepada Yesus supaya ia memberkati. Tetapi murid-muridnya mencoba menghalangi mereka. Yesus melihat apa yang murid tidak lihat. Anak-anak datang dengan hati yang sederhana dan terbuka. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada perhitungan, hanya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ini adalah sikap hati yang Tuhan rindukan dari setiap orang percaya. Yang berikutnya, yang ketiga, dua sikap, satu Tuhan yang sama. Yakub datang kepada Tuhan dengan luka, ketakutan, dan pergumulan. Anak-anak datang dengan polos, murni, dan tanpa beban. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu keduanya diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak menolak Yakub meski masa lalunya kelam. Tuhan tidak menolak anak-anak meski dunia menganggap mereka kecil. Tuhan tidak melihat status, usia, atau catatan masa lalu. Tuhan melihat hati yang datang kepadanya. Tuhan tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna. Tuhan hanya meminta kita datang dengan hati yang terbuka. Dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi hari ini, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Bukan seperti siapa ingin terlihat, seperti siapa kita ingin terlihat, tetapi seperti siapa kita sebenarnya. Sebab kasih Tuhan lebih besar dari masa lalu kita, dan anugerahnya lebih kuat dari rasa takut kita. Amin. Kita akan mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini dengan nyanyian NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Sidang jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur ya Bapa atas firman yang sudah boleh kami dengarkan pagi hari ini. Yang menyadarkan kami ya Bapa bahwa siapapun kami, apapun latar belakang kami, Tuhan tetap menerima kami. Tuhan tidak pernah menolak kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa
kehadirat-Mu untuk jemaat kami di tempat ini. Engkau kiranya memberkati mereka dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup yang mereka hadapi. Beri mereka kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan ataupun pergumulan hidup mereka hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas yang sebentar lagi kami akan jalani. Biarlah dalam aktivitas tersebut apapun yang kami lakukan ya Bapa, benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.